melihat beberapa gambar yang beberapa diambil dari berbagai sumber, beberapa memang saya ambil foto, dan beberapa juga dari beberapa teman yang memberikan foto-foto ini. Saya mau memulai homili kita hari ini dengan satu pernyataan yang pernah ditulis Santo Yohanes Paulus II dalam salah satu bukunya, dan kalimat itu masih nancep di kepala saya. Kalimat itu bunyinya seperti ini. Dalam bahasa Inggris tulisannya, we become what we do. We become what we do. Beliau mengatakan bahwa kita itu akan menjadi pribadi seperti apa yang kita lakukan. Awalnya tidak terlalu mudah memahami kalimat ini, tetapi mungkin cerita tentang Santo Yohanes Paulus II ini bisa sedikit membantu kita. Kita menjadi seperti apa yang kita lakukan, dan pada saat yang bersamaan identitas kita juga tampak dalam apa yang kita lakukan. Nah, maksudnya apa? Saya mau sedikit bercerita. Kesaksian hidup Santo Yohanes Paulus II bagi saya mungkin bisa membantu kita memahami apa yang dikatakan ini. Mas Adri boleh minta tolong? Ya, saya yakin saudara-saudara tahu siapa pastor ganteng ini ya. Kalau kata profesor saya di Roma dulu, yang namanya Giovanni Paolo II itu tinggi orangnya, tinggi, gagah, perkasa. Saya hanya tahu di televisi tahun 2005 ya ya, pas ya, ya. Tahun 2005 meninggal karena sakit pada tanggal 2 April. Tapi kata profesor saya tuh, Paus ini tinggi, gagah, sangat berwibawa dan powerful ketika berbicara dan menyampaikan banyak hal. Ini Santo Yohanes Paulus II, pelindung seminari tinggi. Saya mau bercerita satu pengalaman kecilnya pada tahun 1981, tepatnya tanggal 13 Mei. Mungkin saudari-saudara ingat apa yang terjadi tanggal 13 Mei. 13 Mei itu angka yang baik, memberi kesan yang baik. 13 Mei pertama itu adalah penampakan Bunda Maria di Fatima. Kalau ada yang pernah ke Fatima pasti tahu. Tapi pada tanggal 13 Mei juga yang terjadi adalah bahwa, boleh diganti slide-nya Mas? Ya. Lanjut. Tanggal 13 Mei 1981 ketika Bapak Paus mengadakan audiensi. Jadi setiap hari Rabu itu ada audiensi. Suasananya kurang lebih kalau sebelum pandemi seperti itu. Begitu banyak kerumunan orang mendengarkan Paus berkata. Sebelum Paus menyampaikan khotbahnya, biasanya Paus itu keliling dengan mobil. Kita dada diberkati sama Pope. Nah, pada tahun 1981 yang terjadi ketika sebelum memulai audiensi, Paus Yohanes Paulus II itu ditembak oleh seorang penembak bayaran. Dalam situasi seperti itu, kemudian situasinya kacau balau kan, kerumunan, orang pada menangis dan segala macam. Paus juga, boleh dilanjut Mas? Cerak. Ya, ditembak. Buktinya apa? Buktinya adalah sampai sekarang ada relikwinya Santo Yohanes Paulus II yang diabadikan berupa jubah ketika beliaunya itu ditembak. Masih ada sisa bercak-bercak darahnya. Jadi ketika beliau ditembak langsung dilarikan ke rumah sakit dalam situasi yang cukup kritis. Lalu kemudian situasinya menjadi tidak mudah saat itu. Dan ini tanda-tandanya yang masih bisa kita lihat kalau nanti saudari-saudara punya kesempatan berziarah ke Polandia. Ini di Polandia, di sebelahnya Basilika Kerahiman Ilahi. Tempatkan di sana. Boleh lanjut. Cerak. Mas Adri, halo. Nah ya, kurang lebih gambarannya seperti ini. Kalau ini gambar saya ambil dari internet karena tidak ada gambar yang sangat representatif selain gambar-gambar ini. Nah, beliau ditembak lalu bajunya berlumuran darah, hampir meninggal. Lalu syukur kepada Allah ternyata beliau dapat diselamatkan, Tuhan menyertainya. Dan ada satu foto yang sebenarnya di dalam basilik itu dipasang ketika Yohanes Paulus II berdoa di Bunda Maria, kakinya ada Yohanes Paulus II meletakkan peluru di mana peluru itu menancap di dalam tubuhnya. Tapi saya tidak dapat gambar itu, saudari-saudara bisa cari.
Artinya ketika mengalami situasi yang hampir berjumpa dengan maut, Santo Yohanes Paulus II mendapatkan rahmat penyembuhan, disembuhkan oleh Tuhan. Dan kemudian yang terjadi adalah di slide berikutnya, bahwa Yohanes Paulus II kemudian memaafkan orang yang menembak dia. Wow, mengerikan ini gitu ya. Artinya dalam kacamata manusiawi rasanya ini tidak mungkin gitu ya. Bagaimana seorang yang sudah mau dibunuh kemudian memaafkan pembunuhnya gitu. Bagi saya mungkin bisa tapi tidak mudah gitu ya. Pasti ada tapi butuh perjuangan. Namun apa yang dihadirkan oleh Santo Yohanes Paulus II ini untuk saya sungguh-sungguh bisa menggambarkan kehadiran Allah yang Maha Rahim. Buat saya begitu. Karena kalau membayangkan Tuhan yang Maha Rahim yang mengampuni kita itu mungkin tidak terlalu mudah ya. Tetapi kalau kita merasakan pengalaman bahwa kita tuh diampuni orang lain, kita buat salah, kita hampir melukai orang, mencederai orang, tapi orang itu memaafkan kita. Dan saya merasa itu adalah tanda-tanda yang bisa kita kenali bagaimana Tuhan yang Maha Rahim itu sungguh bekerja di dalam diri kita. Tanda-tanda bacaan Injil kita hari ini. Dan saudari-saudaraku terkasih, slide terakhirnya. Ini adalah slide terakhir ikon Santo Yohanes Paulus II yang dirayakan pada hari ini. Nanti sore Frater-Frater Seminari Tinggi akan mengadakan acara. Jadi udah 9 hari Frater-Frater Seminari Tinggi mengadakan novena. Kemarin ada Vesper, ibadat sore bersama. Nanti sore ada acara syukuran peringatan Santo Yohanes Paulus II. Ingin menggali inspirasi hidupnya. Makanya hari ini yang ikut misa di sini Frater-Fraternya hanya segelintir Frater-Frater yang setia dengan tugas perutusannya. Saya doakan Frater-Frater di sini jadi santo nanti di sini. Frater Bernard, Frater siapa lagi itu ya, Maika dan teman-teman semuanya. Tapi syaratnya satu, meninggal dulu baru jadi santo. Ya. Saudari dan saudara yang baik, ini kisah Yohanes Paulus II. Untuk saya, akhirnya bisa saya pahami apa yang dimaksudkan oleh Santo Yohanes Paulus II dengan beliau mengatakan, we become what we do. Kita menjadi seperti apa yang kita lakukan. Bacaan Injil hari ini berbicara tentang tanda. Kita tahu kalau udara itu sudah bau air, artinya sebentar lagi hujan. Kalau udah ada geledek, dar, bakal hujan deras. Kalau udaranya kering, pasti panas. Juga kalau suami istri, misalnya melihat istrinya tiba-tiba murung, pasti ada sesuatu yang gak beres. Ketika suaminya begitu happy, ada sesuatu yang membawa sukacita. Ada tanda-tanda dalam kehidupan yang kelihatan dari apa yang kita lakukan. Dan Yohanes Paulus II mengatakan bahwa kita itu menjadi seperti apa yang kita lakukan. Kalau kita berani mengatakan saya anaknya Tuhan, saya anak-anak Allah, saya orang yang diselamatkan, saya orang yang dicintai Tuhan. Tapi kalau attitude kita tidak menunjukkan itu, bagaimana kita bisa menghadirkan bahwa saya memang orang yang diberkati, orang yang dicintai oleh Tuhan, orang yang bersyukur. Dan menurut saya ini yang mau dihadirkan oleh Yohanes Paulus II dengan kesaksian hidupnya. Pengalaman yang paling tidak mudah itu adalah ketika ditembak, hampir meninggal, lalu beliau memberikan pengampunan. Pengalaman diampuni oleh Allah mengantar Santo Yohanes Paulus II pada rahmat untuk mengampuni yang lain. Dan persis pada hari ini, saudari-saudaraku terkasih, saya mau mengajak kita, kalau kita berani mengatakan bahwa saya orang-orang yang dicintai Tuhan, orang-orang yang diberkati, tunjukkanlah itu. Bukan pamer, beda ya. Tapi kita ingin menunjukkan dengan tindakan-tindakan baik kita. Karena dalam tindakan-tindakan baik tercerminlah bahwa kita itu orang yang penuh syukur. Frater-frater yang ikut misa pagi hari ini contohnya, saya melihat bahwa mereka setia dengan tugas-tugas mereka. Ada yang main organ, ada yang tugas bacaan, menyiapkan misa dan segala macamnya. Ini tanda menurut saya. Tanda untuk mengenali bahwa saya orang pilihan karena Tuhan menyatukan saya dalam pembaptisan. Dan tunjukkan itu dengan tindakan-tindakan kita. Karena dalam tindakan-tindakan itu identitas kita semakin jelas. Ketika tindakan kita itu bertentangan dengan identitas kita, pastinya nanti akan terjadi kekacauan yang tidak kita inginkan. Saya mengajak kita belajar bersama dengan Santo Yohanes Paulus II. Kita berdoa mohon rahmat Tuhan agar kita sungguh-sungguh dapat mempertegas diri kita
dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan setiap hari. Karena we become what we do. Kita menjadi seperti apa yang kita lakukan. Identitas kita juga membantu kita melakukan banyak hal yang baik dalam hidup ini. Tuhan yang setia mendoakan, Tuhan yang setia menemani dan melindungi kita dalam peziarahan hidup ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yohanes Paulus II, doakanlah kami.